Cie, dua, tiga. Dan sana sadanya, jangan lupa sebelum tonton video ko, tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya dan sana bisa menonton video-video terbaru dari kami. Komen serta share ke kawan-kawan ya. Halo Sobat Kabar Rantau, kembali lagi bersama kami. Untuk kali ini kita akan membahas tentang kunci sukses orang Minang. Makanya subscribe dulu dong, like serta jangan lupa untuk menyalakan loncengnya agar nanti kalian tidak ketinggalan dari video menarik kami selanjutnya ya Sobat. Terima kasih. Sejak pada zaman dahulu, orang Minang memiliki jiwa dagang dan semangat merantau. Dua hal ini sulit dipisahkan dan telah melekat dalam diri serta jiwa masyarakat Minangkabau. Banyaknya perantau Minang yang sukses menimbulkan banyak pertanyaan, apa kunci membuat orang Minang mampu bertahan di perantauan? Apakah nasib yang memaksa atau kesuksesan yang mudah dicapai? Berdasarkan dari catatan sejarah dan pengalaman para perantau Minang dari beberapa daerah, mulai dari Jakarta, Papua, Bali dan Ambon. Mereka mampu bertahan di daerah kepulauan itu karena bisa menempatkan diri dan selalu berpedoman pada falsafah yang diwariskan nenek moyang Minangkabau. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjuang. Falsafah yang mengajarkan perantau Minang untuk dapat beradaptasi di mana ia berada. Tak jarang, perantau Minang gampang sekali untuk mendapatkan kepercayaan karena mampu beradaptasi dan bergaul. Perantau Minang itu hanya mengandalkan tulang 8 potong, hanya mengandalkan apa yang ada di tubuh. Namun kalau tekad untuk berusaha dan mengubah nasib serta selalu berpegang dengan falsafah Minang, maka pasti ada saja jalan untuk menuju sukses. Salah satu dari budaya orang Minangkabau atau orang Minang yang masih eksis hingga sekarang adalah merantau dan berdagang. Orang Minang sudah dikenal sebagai perantau ulung sejak zaman dahulu. Kebanyakan dari mereka yang merantau meninggalkan kampung halaman melakoni profesi sebagai pedagang. Selain berhasil di tanah rantau, orang Minang juga tidak pernah lupa dengan sanak saudaranya yang masih berada di kampung halaman. Dari sekitar 360 suku bangsa di Indonesia, suku Minangkabau punya pembahasan tersendiri. Pembahasan paling dikenal adalah ihwal merantau dan kesuksesannya membangun hidup di tanah rantau. Jika melihat pada kesuksesannya, mereka punya satu pola yang sama. Pergi merantau, membangun bisnis di perantau hingga sukses. Menariknya, mayoritas dari mereka berprofesi sebagai pedagang atau berwirausaha. Setelah itu, barulah mereka pulang kampung ke tanah Minang. Faktor determinan jiwa berwirausaha pedagang Minang Perantauan 2019 menyebut kemunculan jiwa merantau di tubuh orang Minang disebabkan karena faktor budaya sebagai pendorong. Faktor ini disebabkan oleh konsep matrilineal yang membentuk identitas budaya Minang. Sebagai catatan, konsep ini membuat perempuan memiliki peran penting dalam adat istiadat. Akibatnya, para laki-laki mau tidak mau harus pergi merantau ke daerah lain. Tujuannya agar mendapat pengalaman yang berujung pada peningkatan harga diri dan status adat.
Faktor budaya inilah yang kemudian selaras dengan pengalaman masa kecil orang Minang. Lebih lanjut, mengutip paparan buku Manajemen dan Leadership dalam Budaya Minang, 2011. Sejak kecil orang Minang hampir selalu diberi kisah-kisah sukses orang dari perantau. Saat di rumah atau di masjid, mereka diceritakan kisah tersebut oleh orang tua. Terbentuklah motivasi yang membuat semangat merantau para pemuda Minang sangat tinggi. Semangat tinggi inilah yang kemudian membuat mereka nekat merantau. Setibanya di tanah rantau mereka melakukan berbagai usaha agar bisa memenuhi impiannya itu. Meski begitu, mengutip Rosmarul Hikmah dalam Etos Kerja Pedagang Perantau Minangkabau dalam Perspektif Nilai Budaya Minangkabau, 2003, orang Minangkabau benar-benar selektif dalam memilih pekerjaan di tanah rantau. Pada akhirnya, ketatnya penyeleksian pekerjaan membuat mereka lebih menyukai kerja bebas. Dan opsi pekerjaan terbaik adalah berwirausaha. Lewat kegiatan itu mereka dapat bebas bertindak menjadi tuan rumah atas diri sendiri. Selama menjalani kehidupan baru itu mereka sangat berpegang teguh pada ajaran Minangkabau. Sebut salah satunya adat Basandi Syara. Syara, Basandi Kitabullah, yang mengharuskan menjadikan ajaran Islam sebagai satu-satunya landasan dan atau pedoman tata pola perilaku dalam berkehidupan. Selain itu ada pula pepatah, Dima bumi dipijak, disinan langit dijunjuang, yang mengajak tiap orang untuk bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar. Jika seluruh adat tersebut diterapkan dipercaya akan membuka pintu rezeki. Dalam proses menjadi sukses mereka juga tak segan menerapkan hidup hemat. Inilah yang mungkin memunculkan stereotip bahwa orang Minang itu pelit. Padahal, kenyataannya tidak demikian. Sebenarnya, mereka hanya berpedoman pada ajaran bahwa bertambahnya pendapatan tidak seharusnya membuatnya menjadi lebih boros. Bagi mereka, tidak masalah terlihat miskin saat merintis usaha ketika belum sukses. Kebiasaan berhemat inilah yang membuat orang Minang menerapkan konsep ekonomi opportunity cost atau pengorbanan ketika memilih dua hal berbeda. Sebagai contoh, ketika sudah sukses mereka lebih memilih hidup sederhana. Lalu, mengalihkan uangnya untuk hal-hal produktif, seperti investasi atau melebarkan sayap bisnis. Tentu itu semua dilakukan untuk menghindari uang terbuang sia-sia. Kesuksesan ini lantas membuat banyak orang bertanya-tanya, apa rahasia sukses mereka di tanah rantau? Dan mengapa memilih berwirausaha sebagai jalan hidup? Berikut ini rahasia sukses tersebut. 1. Kepercayaan pembeli adalah yang paling utama. Hal pertama yang dilakukan orang Minang adalah dengan membentuk kepercayaan pembeli terhadapnya. Karena itulah kunci pembuka gerbang kesuksesan di dalam berdagang. Cara membangun kepercayaan tersebut adalah dengan berbincang-bincang yang baik, memberikan pelayanan prima dan sabar dalam mendengar celoteh pembeli dan pelanggannya. Dua, membangun relasi yang luas dan membina hubungan baik.
Orang Minang terbiasa memperluas jaringan atau relasi dengan cara mengikuti pameran, bazar, hingga membina hubungan baik dengan pembeli. Bagi orang Minang wajib hukumnya untuk mengingat nama setiap pelanggannya. Ini hal kecil yang bisa meningkatkan rasa percaya dan membuat pelanggan selalu datang lagi untuk membeli. 3. Insting bersaing yang tinggi. Rahasia sukses selanjutnya adalah dengan menganggap pengusaha lain sebagai pesaing karena naluri ini nantinya akan mendorong mereka untuk meningkatkan kualitas produknya. Dengan memperhatikan hal tersebut, eksistensi dan reputasi mereka akan selalu terjaga di mata pelanggan. 4. Berbisnis sesuai dengan keinginan hati dan kegemaran. Agar bisnis bisa bertahan lama, maka bisnis yang dijalani harus datang dari kegemaran dan sesuai dengan hati. Ketika bisnisnya cocok, maka semuanya akan dijalani dengan senang dan gembira serta selalu bersungguh-sungguh tentunya. 5. Tidak gentar meskipun mengalami masa sulit. Satu hal lain yang patut dipuji dari orang Minang adalah ketidakgentaran mereka ketika bisnisnya sedang merosot tajam. Ketika sedang sulit, mereka tidak mudah menyerah sebelum menimbang-nimbang penyebab serta prospek yang masih memungkinkan. 6. Menerima kritik dari konsumen. Tidak akan sukses orang Minang dalam berdagang kalau sudah ciut ketika menghadapi banyak kritik dari pelanggan. Orang Minang menganggap kritik adalah suplemen untuk memperbaiki pelayanan dengan lebih baik lagi. Selain itu, ketika mendapatkan pujian pun tidak boleh cepat merasa puas, syukuri pujian itu dan tingkatkan pelayanan lebih baik lagi demi menjaga kepercayaan konsumen. 7. Menjaga sebaik mungkin kepercayaan yang telah didapat. Ketika pedagang Minang sudah mencapai kesuksesan yang diperjuangkan, ia sangat pandai untuk menjaga sebaik mungkin kepercayaan dari pelanggan. Kepercayaan pelanggan adalah aset yang sangat penting dalam perdagangan. Sebab ketika pelanggan sudah percaya, maka mereka akan dengan senang hati mereka merekomendasikan toko ataupun usaha yang orang Minang jalani. 8. Hemat pangkal kaya, bukan pelit pangkal kaya. Orang Minang sering dianggap pelit oleh sebagian masyarakat. Padahal sebenarnya tidaklah demikian, karena kata yang tepat bukan pelit tapi hemat. Uang keluar akan benar-benar dihitung hingga kesatuan terkecil. Sama seperti prinsip manajemen keuangan yang baik. Simpanan uang ketika berhemat tadi akan digunakan untuk kepentingan yang bersifat darurat dan tidak terduga. Itulah rahasia sukses orang Minang di perantauan dan saat berdagang yang harusnya juga bisa diterapkan oleh siapapun, terutama bagi mereka yang juga ingin sukses. Baiklah, sampai di sini dulu pembahasan tentang kunci sukses orang Minang dari kami. Sebelum kami akhiri, jangan lupa subscribe dulu ya, like serta jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya agar nanti kalian tidak ketinggalan informasi video menarik dari kami selanjutnya.